Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Anissa Hidayat dari kelas Matematika Ekonomi 1 AR13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester. Nah, untuk soal yang pertama, di sini untuk mengukur pengetahuan mahasiswa terkait integral dan aplikasinya di bidang ekonomi. Jadi, di soal diketahui bahwa demand function atau fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan 50 min 2P pangkat 0,5. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu kita harus mencari customer surplus saat harganya itu P0 sama dengan 9. Nah, di mana apabila sudah diketahui bahwa Q sama dengan 50 min 2P pangkat 0,5 dan P0-nya sama dengan 9, kita dapat mencarinya menggunakan rumus customer surplus sama dengan integral dengan batas atas Q0 dan batas bawah 0, demand inverse Q dQ dikurang P0 kali Q0. Di mana dalam hal ini, demand inverse Q itu sama dengan P atau harga. Nah, kemudian dari yang diketahui tadi, kita masukkan ke rumusnya. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nilai dari Q. Sehingga kita cari dengan cara memasukkan P yang diketahui 9 tadi ke dalam rumus Q-nya ini. Jadi, dalam persamaan Q-nya ini, jadi Q sama dengan 50 min 2P pangkat 0,5. Q sama dengan 50 min 2, masukkan 9 pangkat 0,5. Menghasilkan kuantitas barang atau Q sebesar 44. Setelah kita mengetahui Q-nya, maka kita dapat mengetahui demand inverse-nya, di mana demand inverse-nya itu tadi diketahui bahwa sama dengan P atau harga. Nah, jadi kita mencari P-nya dari Q yang diketahui. Kemudian kita pindah ruaskan, jadi 2P pangkat setengah sama dengan 50 min Q. Nah, ini untuk menghilangkan koefisiennya, maka kita pindah ruaskan, jadi kita bagi 2. Nah, P pangkat setengah ini kan sama dengan akar P. Jadi akar P sama dengan 50 min Q per 2. Nah, untuk menghilangkan akar P-nya ini, maka kita kuadratkan yang sebelah kanan, sehingga P sama dengan 50 min Q per 2 kuadrat. Dan kita peroleh hasil demand inverse Q sama dengan 50 min Q per 2 kuadrat. Lalu, karena kita sudah memperoleh demand inverse dan juga Q0-nya, kita akan memasukkan ke dalam rumus customer surplus-nya. Kita masukkan, jadi customer surplus sama dengan integral 440, demand inverse-nya 50 min Q per 2 kuadrat dQ, dikurang P0 kali Q0-nya 44 kali 9. Nah, kita selesaikan dulu masalah integralnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah integral, kita misalkan 50 min Q ini dengan U. Jadi DU per DQ sama dengan min 1. Jadi DQ sama dengan min DU. Nah, karena udah ketemu, min DU-nya kita masukkan ke dalam DQ-nya ini. Jadi kita peroleh min 1/4 dikedepankan koefisiennya. Integral 440 U kuadrat DU. Nah, karena udah kayak gini, kita selesaikan nih integral U kuadrat DU dengan cara memasukkan ke dalam rumus, di mana U pangkat N, integral U pangkat N itu adalah U pangkat N plus 1 per N plus 1, di mana ini kita kan mencari U kuadrat, jadi N-nya adalah 2. Sehingga integral dari U kuadrat adalah U pangkat 3 per 3. Nah, karena kita udah terselesaikan masalah integralnya ini, tinggal kita kalikan dengan yang di depannya tadi, min 1/4. Jadi, min 1/4 kali U pangkat 3 per 3 menghasilkan min U pangkat 3 per 12. U-nya tadi kita substitusikan. Jadi menghasilkan min 50 min Q pangkat 3 per 12. Nah, karena udah diperoleh nih, udah terselesaikan, maka kita cari batasnya. Tadi batas atasnya 44, batas bawahnya 0. Nah, dimasukkan menghasilkan 10.398,67. Nah, jadi kita masukkan lagi ke rumusnya. Nah, karena integral yang ini itu sudah terselesaikan, maka hasil ini tadi dikurang P0 kali Q0, di mana P0 9, Q0 44, sehingga menghasilkan customer surplus saat P0 sama dengan 9 adalah 10.002,67 dolar.
Nah, untuk soal yang kedua, di bagian 2 yaitu kita harus mencari customer surplus saat PHET sama dengan 4. Hampir mayoritas sama, tapi beda yang diketahui. Karena di sini diketahui harganya adalah 4. Jadi kita masukkan ke dalam key-nya tadi 50 min 2P pangkat 0,5. Tapi dalam ini P-nya adalah 4. Jadi key yang diperoleh adalah 46. Setelah mengetahui key sama dengan yang tadi, kita mencari demand inverse sama dengan P. Nah, demand inverse-nya ini, jadi kita cari dulu P-nya. P-nya yaitu diperoleh 50 min Q per 2 kuadrat. Nah, P sama dengan demand inverse. Jadi, demand inverse Q sama dengan 50 min Q per 2 kuadrat. Demand inverse sudah diketahui, Q0 juga sudah diketahui, maka kita masukkan ke rumus customer surplus. Nah, jadi customer surplus sama dengan batas atas integral 46 dan batas bawah 0, D-1-nya 50 min Q per 2 kuadrat DQ dikurangi 4 min 46. Nah, terus kita masukkan rumus ini dan kita misalkan U-nya dengan 50 min Q, sehingga kita peroleh DQ sama dengan min DU. Kita kalikan juga. Nah, dalam hal ini kita juga kedepankan koefisiennya jadi min 1/4 integral 460 U kuadrat DU. Nah, di sini kita selesaikan masalah integral U kuadrat ini. Jadi diperoleh integral U kuadrat adalah U pangkat 3 per 3. Udah diperoleh seperti itu, maka kemudian kita cari untuk dikalinya ini integralnya, jadi min 1/4 dikali U pangkat 3 per 3 menghasilkan min U pangkat 3 per 12. Jadi kita peroleh juga hasilnya integral dari 50 min Q pangkat 2 per 4 adalah min 50 min Q pangkat 3 per 12 plus C. Nah, karena integralnya udah, kita masukkan batasnya. Batas atas 46, batas bawah 0. Kita menghasilkan 10.411,34. Nah, karena integral dan batasnya ini sudah terpecahkan, maka tinggal kita kurangi dengan P-hat dikali Q0. P-hat-nya 4, Q0-nya 46. Jadi menghasilkan customer surplus saat P-hat sama dengan 4 adalah 10.227,34 dolar. Nah, lalu untuk nomor 1 yang bagian 3, kita disuruh mencari perubahan dari customer surplus saat harganya 9 dan saat harganya 4. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita langsung mengurangkan hasil tadi dari CS tadi, dari masing-masing CS. CS pada saat harga 4 dikurang CS saat harga 9. Menghasilkan delta CS 224,67. Nah, kemudian cara yang kedua, kita menggunakan integral. Caranya adalah delta CS sama dengan integral dengan batas atas P0 dan batas bawah P itu Q dQ. Jadi kita masukkanlah 9, integral batas atas 9, batas bawah 4, Q-nya 50 min 2P pangkat 0,5. Kita integralkan 50P min 2 per setengah plus 1 kali P pangkat setengah plus 1 dengan batas 9 dan 4. Nah, kita peroleh hasilnya ternyata sama juga, yaitu 224,67. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menggunakan cara satu maupun menggunakan cara yang kedua, selisih dari customer surplus atau delta CS adalah sama, yaitu 224,67 dolar. Nah, selanjutnya adalah ilustrasikan hasil dalam grafik. Di sini terdapat dua grafik. Grafik pertama adalah saat harga P0 sama dengan 9. Jadi, pada saat harga yang sama dengan 9, Q-nya 44, dan CS-nya menunjukkan 10.002,67. Nah, sedangkan pada saat harganya 4, Q-nya tuh 46, dan CS-nya menunjukkan 10.227,34. Nah, di antara 9 dan 4 ini adalah delta CS-nya. Nah, lalu mengapa hasilnya demikian? Karena semakin tingginya harga, maka semakin kecil pula hasil dari consumer surplus-nya. Soal yang kedua mengukur mengenai integral dan aplikasi di bidang ekonomi juga.
Nah, untuk yang kedua ini diketahui bahwa aliran pendapatannya yaitu konstan, $1.000 per tahun. Dan untuk soal yang pertama, kita harus menghitung present value jika income statement-nya berlangsung selama 2 tahun dan discount rate-nya sebesar 0,05 per tahun. Kita gunakan rumus P atau present value sama dengan integral RT E pangkat min RT pangkat DT. Jadi RT-nya ini adalah income stream-nya atau aliran pendapatan, R kecilnya ini adalah discount rate, dan T-nya itu adalah lama waktu berlangsung. Nah, kita tinggal masukkan saja yang tadi diketahui. Jadi Pi sama dengan integral 20 1000 E pangkat min 0,05 T dt. Kita misalkan U-nya, jadi 0, pangkat nih, 0,05 negatifnya ini, kita misalkan U. Jadi U sama dengan min 5T per 100 atau min T per 20. Sehingga diperoleh DU per DT sama dengan min 1 per 20. DT-nya sama dengan min 20 DU. Kita masukkan tadi DT-nya, ya, terus kita peroleh jadi min 20.000 integral dari 2, 0, E pangkat U DU. Nah, kita cari integral E pangkat U. Nah, ternyata integral E pangkat U itu ada rumus EU per ln E. Jadi, integral E pangkat U DU itu sama dengan E pangkat U. Nah, karena udah diperoleh nih integralnya, kita tinggal masukkan. Jadi, kita peroleh sama dengan min 20.000 E pangkat U. Nah, E pangkat U, U-nya tadi kan kita misalkan, kita masukkan lagi. Jadi hasilnya adalah min 20.000 E pangkat min T per 20 plus C. Nah, udah seperti itu, kita masukkan batasnya. Batasnya tadi adalah lama waktu berlangsungnya, dan batas bawahnya adalah 0. Jadi, batas atas 2, batas bawah 0. Kita menghasilkan, jadi present value dengan aliran pendapatan sebesar $1.000 per tahun dan berlangsung selama 2 tahun dengan discount rate sebanyak 0,05 adalah $1.903,25. Nah, untuk soal yang kedua, mayoritas sama caranya, namun yang diketahuinya berbeda. Kalau yang soal kedua ini diketahui bahwa lama waktu berlangsungnya adalah 3 tahun dan discount rate-nya itu sebesar 0,04. Nah, kita masukkan juga ke dalam rumus yang tadi. Nah, jadi kita cari integral dengan batas atas 3, batas bawah 0, 1000 E pangkat min 0,04 T. Kita misalkan juga min 0,04T-nya itu tadi dengan U, jadi kita peroleh U sama dengan min T per 25. DT sama dengan min 25 DU. Kita masukkan DT-nya, jadi kita peroleh min 25.000 integral dari 30 E pangkat U DU. Kita cari nih integral E pangkat U sama. Hasilnya adalah min 25.000 kali E pangkat U. Nah, U-nya ini kita masukkan kembali yang dimisalkan tadi. Jadi, U sama dengan min T per 25, sehingga Pi sama dengan min 25.000 E pangkat min T per 25 plus C. Nah, ini udah diketahui nih integralnya, tinggal kita masukkan batasnya. Batas atasnya itu 3, batas bawahnya 0. Sehingga present value jika aliran pendapatan sebesar 1.000 per tahun dan berlangsung selama 3 tahun dengan discount rate 0,04, maka hasilnya adalah $2.826,98. Nah, soal yang ketiga, ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi metrik. Nah, jadi di soal ini untuk memudahkan interpretasinya, maka saya tulis ulang untuk soalnya. Jadi dalam ekonomi 2 industri, terdapat yang pertama industri 1 atau komoditas 1, menggunakan 10 sen produk sendiri dan 60 sen komoditas 2. Ini untuk menghasilkan komoditas 1 senilai $1 atau 100 sen. Kemudian industri 2 atau komoditas 2 itu tidak menggunakan produk sendiri dan menggunakan 50 sen komoditas 1. Nah, kedua ini untuk menghasilkan komoditas 2 senilai $1 atau 100 sen.
Dan open sector demand-nya yaitu $1.000 untuk komoditas 1 dan $2.000 untuk komoditas 2. Untuk yang dicari pertama yaitu input matrix. Nah, untuk memudahkan mencari input matrix, saya bentuk penjabaran soal tadi menjadi sebuah tabel dengan kolom dari komoditas 1, komoditas 2, dan ini adalah elemen yang dibutuhkan masing-masing komoditas. Dan di sini adalah total output-nya, 100 dan juga 100 sen. Nah, untuk mencari input matrix, kita gunakan AIJ sama dengan XIJ per XJ, di mana XIJ adalah elemennya dan XJ adalah total output-nya. Sehingga kita peroleh input matriksnya adalah A sama dengan matriks 0,1, 0,5, 0,6, dan 0. Yang kedua kita cari adalah Leontief metric. Nah, Leontief metric ini menggunakan rumus L sama dengan metrik identitas dikurangi A. Nah, identitas itu metriknya 1001 dikurangi A yang tadi kita ketahui, yaitu 0,1, 0,5, 0,6, dan 0. Sehingga kita dapatkan Leontief matriksnya yaitu L sama dengan matriks 0,9, negatif 0,5, negatif 0,6, dan 1. Dan yang ketiga, kita harus mencari specific input-output metric equation. Nah, untuk soal yang ini, kita jabarkan dulu rumusnya. Jadi rumusnya dalam Leontief matrix atau Leontief model, itu input sama dengan output. Jadi inputnya itu adalah X, sedangkan outputnya adalah AX plus D. Di mana D-nya tadi adalah open sector demand. Jadi kita pindah ruas dan menghasilkan I min A kali X sama dengan D, di mana I min A tadi sudah kita peroleh dari Leontief matrix, dan X-nya adalah X1, X2, dan D-nya adalah open sector demand, jadi 1000 dan 2000. Jadi, input-output matrix equation yang diperoleh adalah 0,9 X1 min 0,5 X2 sama dengan 1000, dan min 0,6 X1 plus X2 sama dengan 2000. Nah, untuk soal di nomor 3 bagian kedua, kita harus mencari kondisi de Hawkins-Simon. Nah, de Hawkins-Simon condition ini memiliki dua persyaratan. Yang pertama yaitu hasil dari matriks identitas dikurangi A itu harus positif atau lebih dari 0. Dan diagonal matriks A itu harus non-negatif. Jadi kita harus mencari dulu hasil dari I dikurangi A. Matriks identitas dikurangi A tadi sudah kita cari di Leontief metric. Jadi tinggal kita cari hasilnya aja. Kita kalikan 0,9 kali 1 dikurang negatif 0,5 kali negatif 0,6. Menghasilkan I kurangi A sama dengan 0,6, di mana 0,6 ini pastinya lebih besar dari 0. Jadi, kondisi 1 terpenuhi. Nah, langkah ketiga ya udah kita mencoba mencari kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua diagonal A11 sama dengan 0,1 dan A22 sama dengan 0,2. Sehingga keduanya non-negatif. Dengan demikian, kedua kondisi tersebut sudah terpenuhi sehingga hasilnya memenuhi Hawkins-Simons condition. Nah, untuk soal yang di bagian ketiga, nomor 3 di bagian ketiga, kita harus mencari Cramer's rule-nya. Jadi yang pertama, kita tadi memiliki sistem persamaan linear atau equation dari nomor sebelumnya, yaitu 0,9 X1 min 0,5 X2 sama dengan 1000, dan negatif 0,6 X1 plus X2 sama dengan 2000. Nah, untuk mencari Cramer's rule-nya, kita pecah nih equation tadi menjadi AX plus B. Jadi untuk equation-nya dipecah, A-nya adalah matriks dari 0,9, negatif 0,5, negatif 0,6, dan 1. X-nya adalah X1 dan X2, dan B-nya tadi adalah 1000 dan 2000. Nah, dari itu kita mencari nih determinan dari A-nya. Determinan dari A-nya kita peroleh D sama dengan 0,6. Karena udah kita peroleh determinan 0,6, maka untuk mencari X1-nya, kita masukkan nih B-nya ke dalam
ruasnya. Jadi kita masukkan ke dalam kolomnya sehingga kita peroleh determinan 1 atau D1 sama dengan 2000. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Kita mencari X2-nya, kita harus mencari D2-nya. Jadi kita masukkan B ini ke dalam yang bagian Y-nya. Jadi kita peroleh D2 sama dengan 2400. Nah, dengan demikian kita dapat mencari nih nilai X1 dengan cara D1 dibagi D, yaitu X1 adalah 3333,33. Dan untuk mencari nilai X2, kita juga bagi D2 dengan D, sehingga menghasilkan X2 adalah 4000. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 4. Dalam soal nomor 4, kita diminta untuk melakukan critical review pada suatu jurnal atau paper analysis. Nah, jurnal yang dipilih oleh kelompok kami berjudul Socio-Economic Impacts of Seafood Sector in the European Union through a Multi-Regional Input-Output Model. Nah, untuk background-nya sendiri, penelitian itu diawali oleh penjelasan dari World Bank tahun 2019 yang menyebutkan bahwa sumber daya hayati laut itu diakui menjadi faktor penting ketahanan pangan dan gizi di Eropa. Bahkan sumber daya hayati ini tuh berkontribusi hingga 35% terhadap pasokan produk ikan di Eropa. Nah, meskipun demikian, menurut European Commission and Directorate General for Communication, sumber daya hayati laut di Eropa ini masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi eksploitasi stok ikan berkelanjutan, pembuangan ikan di sembarang tempat, persaingan pasar, hingga kendala administratif untuk aquaculture. Nah, dengan demikian, European Commission ini telah melakukan beberapa langkah, baik menciptakan regulasi ataupun non-regulasi, dan akhirnya membuat suatu regulasi bernama European Union atau menghasilkan rencana dari European Union ini, yaitu bernama Circular Economic atau CE. Nah, CE itu bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengatasi kelangkaan sumber daya dan memberikan manfaat sosial ekonomi. Nah, dalam menganalisis sosioekonomi dalam praktik CE-nya ini, terdapat beberapa tools yang meliputi material flow cost accounting, life cycle accounting, dan input-output model. Namun, yang dipilih dalam penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap industri perikanan, aquaculture, dan transformasi makanan laut ini adalah input-output model atau IOM. Nah, IOM sendiri itu merupakan pendekatan pemodelan linear yang menghubungkan aliran input produksi dengan aliran output produksi dalam perekonomian. Nah, IOM ini juga telah diterapkan baik pada skala nasional maupun regional untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari sektor maritim. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan IOM multiregional pada makanan laut di Eropa untuk menilai dampak sosioekonomi dari praktik sirkular ekonomi. Nah, untuk metodologinya sendiri, yang pertama ada input-output model description. Jadi deskripsinya, operasi metode input-output ini digunakan untuk menilai dampak sosial ekonomi. Nah, model input-output ini didasarkan pada penawaran produk menggunakan equilibrium yang diterbitkan dalam tabel input-output. Nah, kemudian untuk rumus dan penjelasan secara matematis dari ordinary input output model ini diawali dengan X sama dengan ZI plus Y. Jadi X itu adalah output dan Z ini itu adalah matriks bernilai 1 kali 1 dan matriks ini tuh berisikan tentang penjualan dari suatu negara plus Y ini adalah final demand atau permintaan akhir. Nah, kemudian X sama dengan ZI plus Y ini juga menurunkan matriks A. Jadi matriks A yang diperoleh seperti pada nomor sebelumnya. Jadi matriks A ini didapatkan dari rumus ZIJ per XI. Jadi ZIJ itu adalah elemen untuk menciptakan suatu produk
atau suatu komoditas, dan XY ini adalah total output-nya. Nah, kemudian X sama dengan ZI plus Y tadi itu diturunkan menjadi X sama dengan matriks I dikurangi matriks A inverse. Matriks I itu adalah matriks identitas, dikali Y sama dengan final demand, sama dengan B kali Y. Jadi B itu adalah impact atau dampak, dan Y itu adalah output. Nah, kemudian kita menggunakan dari ordinary input-output model ini karena diterapkan ke multi-regional input-output model, tentunya equation-nya akan berubah. Jadi, equation-nya hampir sama, yaitu X sama dengan ZI plus Y, namun Z-nya itu kita jabarkan menjadi A dikali X. Jadi, di sini X itu adalah output-nya sama dengan matriks A dikali output ditambah Y atau final demand, di mana itu juga bisa di simplify lagi menjadi equation-nya menjadi X sama dengan B kali Y, di mana B ini merujuk kepada spillover effect atau dampak pembelian yang dilakukan di luar negeri, tetapi kembali lagi ke dalam negeri karena produksi di luar negeri membutuhkan produk dalam negeri. Nah, kemudian metodologi selanjutnya yaitu input-output table disaggregation general methodology. Jadi, ada dua metode dalam disaggregation input-output table ini. Jadi, metode yang pertama yaitu dengan cara memisahkan tabel input-output menurut baris dan kolom untuk menunjukkan sub-industrinya. Jadi, ada N plus 1 baris dan N plus 1 kolom. Kemudian metode yang kedua dinamakan final demand approach atau pendekatan final demand, di mana ini merupakan penilaian dampak sosial ekonomi suatu industri dengan mengetahui koefisien teknisnya. Jadi kita menggunakan output sama dengan B dikali AJ dikali XJ, di mana B tadi adalah efek dan A itu adalah matriksnya, XY adalah outputnya. Nah, kalau XY sendiri itu adalah elemen dari produknya. Kemudian berlanjut kepada proses berdasarkan publicly available data. Jadi, data yang tersedia secara publik. Nah, proses ini yang pertama menggunakan tabel input-output proksi nasional yang dilengkapi dengan data dari tabel analisis STECF, kemudian berasal dari perangkat lunak TNI, ME, KNIME, digunakan untuk menghitung dampak sosial ekonomi subsektor bioekonomi kelautan, dan juga metode komputasi untuk memisahkan sektor-sektor pada perikanan dan aquaculture. Nah, setelah proses yang berdasarkan dari data yang tersedia secara publik, kemudian selanjutnya yaitu mengoptimalkan disaggregation dari sektor seafood dari seafood Eropa ini menggunakan rumus yaitu CI INAT sama dengan sigma CI NAT dikali CI proxy dengan per sigma CI proxy, di mana rasio yang tepat untuk setiap konsumsi sehingga jumlah antara konsumsi akan mencerminkan total konsumsi yang dimaksudkan untuk setiap sektor. Jadi dalam hal ini, jadi konsumsi itu sama dengan konsumsi kali I proxy per sigmanya dari konsumsi. Nah, pemisahan terakhir terjadi dua kali. Yang pertama, penyesuaian nilai tambah dari sektor-sektor yang telah dipilih lebih lanjut, dan yang kedua, penyeimbangan konsumsi dari sektor-sektor baru yang telah dipilih. Kemudian berikut merupakan beberapa sektor disagregat yang terdiri dari sektor perikanan, sektor budidaya laut, dan sektor hasil laut. Kemudian, apa itu multiplier? Jadi, multiplier, output
multiplier itu adalah total output yang dihasilkan dari tambahan output $1 pada target industri. Contohnya, output multiplier ini setiap tambahan $1 pada produksi di industri target, tambahan agregat ekonomi adalah sebesar $2,25. Nah, kemudian ada employment multiplier, ini merupakan total pekerjaan yang dihasilkan dari tambahan satu pekerjaan pada target industri. Misalnya employment multiplier 2,33, artinya untuk setiap tambahan satu direct job di target industri, total tambahan pekerjaan di ekonomi adalah 2,33. Kemudian ada labor income multiplier, yaitu total labor income yang dihasilkan dari tambahan $1 atas labor income pada target industri. Contohnya labor income multiplier 2,2, artinya setiap tambahan $1 pada upah pekerja, tambahan upah pekerja agregat adalah $2,2. Dan yang keempat ada value added multiplier. Value added multiplier itu merupakan total gross value added atau GVA yang dihasilkan atas tambahan $1 GVA pada target industri. Misalnya GVA multiplier 2,3 artinya untuk setiap tambahan $1 GVA di industri target, tambahan GVA agregatnya adalah $2,3. Nah, berikut merupakan hasil pada sektor perikanan. Yang pertama adalah hasil oleh data statistik. Tambahan kekayaan dari sektor perikanan yang didapatkan oleh lokal ekonomi adalah 83%. Artinya, untuk setiap $1 yang dihasilkan dari sektor perikanan Eropa, $0,83 dinikmati oleh Eropa dan 0,17-nya dinikmati oleh luar Eropa. Kemudian yang kedua adalah active gear fishing versus passive gear fishing. Active gear fishing itu adalah total output yang lebih besar karena domino efek dari GFA ratio yang lebih rendah. Kemudian passive gear fishing atau GFA itu GFA dan employee multiplier lebih besar sehingga berpengaruh lebih signifikan terhadap GDP dan lapangan pekerjaan di Eropa. Jadi passive gear fishing ini tuh lebih berpengaruh terhadap GDP. Kemudian yang ketiga, kontribusi dan benefit yang didapatkan negara di European United dari sektor perikanan. Yang pertama, tidak terdapat negara yang dominan dalam berkontribusi dan menerima benefit dari sektor perikanan. Kemudian Spanyol menjadi yang tertinggi dengan kontribusi dan benefit masing-masing 30,3% dan 27%. Yang ketiga, Jerman mendapatkan benefit yang tinggi kendati tidak banyak berkontribusi pada sektor perikanan, 0,6% dan 2,5%. Kemudian hasil sektor pada budidaya laut. Budidaya laut menurut hasil oleh data statistik, tambahan kekayaan sektor budidaya laut itu sebesar 79%. Artinya setiap $1 yang dihasilkan, 0,79% dinikmati oleh Eropa dan 0,21 dolarnya itu dinikmati oleh luar Eropa. Kemudian sektor budidaya laut versus sektor perikanan yang tadi. Dibanding sektor perikanan, sektor budidaya laut ini memiliki output dan value added multipliers yang tinggi. Artinya, terdapat peluang bagi sektor budidaya laut untuk memperbanyak supply dan memenuhi final demand sehingga seluruh ekonomi akan better off atau lebih baik. Kemudian yang ketiga, kontribusi yang didapat negara dari sektor budidaya laut. Yang pertama, Prancis menjadi negara dengan direct impact terbesar untuk sektor budidaya laut air tawar sebesar 60,9%. Dan kedua, Jerman menjadi negara yang mendapat benefit terbesar dari sektor budidaya laut. Dan yang ketiga, Inggris menjadi negara dengan direct impact terbesar untuk sektor budidaya laut air asin sebesar 50,1%. Yang ketiga, hasil pada sektor pengolahan hasil laut. Dan menurutkan data statistik, tambahan kekayaan dari pengolahan hasil laut ini sebesar 65%. Sehingga untuk setiap $1 yang dihasilkan, 0,65%-nya dinikmati oleh Eropa dan 0,35% dolarnya dinikmati oleh luar Eropa. Nah, untuk perbandingan dari usaha mikro
menengah dan kecil versus usaha menengah dan besar. Jadi usaha mikro kecil ini memiliki employee intensity yang lebih besar karena GFA ratio-nya tuh lebih tinggi. Sedangkan usaha menengah dan besar ini tuh memiliki employment multiplier yang lebih tinggi. Artinya usaha menengah dan besar justru lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga kontribusi atau benefit yang didapatkan oleh negara Eropa United di sektor pengolahan hasil laut, yang pertama, usaha mikro dan kecil memberikan kontribusi yang besar di negara-negara besar, seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan lain-lain. Yang kedua, kontribusi usaha menengah dan besar yang tinggi justru terdapat pada negara-negara yang kecil, jadi berkebalikan. Yang ketiga, Jerman selalu menjadi negara dengan proporsi kontribusi lebih sedikit dibandingkan benefit yang diterima. Berikut merupakan referensi dari jurnal yang digunakan. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan.